Pak John tolong tutup pintunya tuh. Kunci aja di atas itu. Bapak Ibu, saudara-saudari, para suster, frater, umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Dalam kehidupan kita, bagaimana sih kita tahu kerajaan Allah itu? Dalam bacaan yang pertama, dalam tulisan Rasul Paulus kepada Filemon tentang Onesimus, dia menyampaikan bahwa aku mau engkau melakukan sesuatu yang baik itu bukan dengan terpaksa. Kerajaan Allah adalah segala sesuatu yang kita lakukan dengan kerelaan, bukan karena keterpaksaan. Karya pelayanan, melayani Tuhan, yang kita yakini sebagai sumber segala sumber, itu harus dilakukan dengan sukacita, dengan kebebasan. Karena apa? Allah telah mencintai kita juga dengan kebebasan. Dia bukan terpaksa mencintai kita. Dia berusaha selalu bagaimana caranya. Dari zaman dulu selalu digantikan dengan korban hewan. Lalu dia relakan putranya yang tunggal untuk menggantikan hewan kurban. Supaya apa? Supaya kita semua ini terbebas dari dosa-dosa. Maka Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman yang terkasih, bagaimana dengan kita menjawab, membalas kebaikan Tuhan yang sudah diberikannya secara sukarela itu? Kalau kita masih melakukan segala sesuatu kebaikan hanya secara terpaksa, maka kerajaan Allah sesungguhnya masih jauh dari hidup kita. Sehingga kita tidak perlu lagi mencari orang katakan, oh kerajaan Allah ada di sana. Tidak. Kerajaan Allah itu ada dalam diri kita. Bagaimana caranya kita melakukan. Bagaimana caranya kita menghadirkan kerajaan Allah dalam komunitas kita, dalam keluarga kita masing-masing, dalam pribadi kita. Kalau setiap saat kita selalu terkesan seperti orang yang baru pulang dari kuburan, sedih terus, hidup tidak pernah bahagia macamnya. Atau bertengkar, berkelahi tidak pernah selesai. Keluarga itu macamnya hanya keluarga yang kumpulan orang-orang yang hobinya berkelahi saja setiap hari. Kapan kerajaan Allah ada di situ? Tidak mungkin. Selama mereka masih terus bertengkar, berkelahi, maka kerajaan Allah tidak ada di situ. Maka saudara-saudariku yang terkasih, tidak usah lagi kita menanyakan kepada orang, kerajaan Allah ada di mana sih Bapak Ibu? Lalu orang kata, oh kerajaan Allah ada di sana. Ada di keluarga ini, ada di gereja ini, ada di segala. Pertanyaannya harusnya dibalik. Bagaimana caranya supaya kerajaan Allah ada dalam keluarga kami? Bagaimana caranya supaya kerajaan Allah ada dalam diri saya? Hadir dalam anak-anak saya, dalam pasangan saya, dalam orang tua saya. Dengan bertanya seperti ini, kita akan berjuang mengusahakan bagaimana kerajaan Allah itu bisa kita wujudkan. Bukan hanya sekedar sebuah mimpi. Maka saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Yesus katakan bahwa untuk kedatangan anak manusia kelak, itu dia akan mengalami dulu salib, penolakan. Tapi dia tetap tidak melawan, bersabar. Dia tidak melakukan kejahatan. Walaupun dia ditolak, mungkin dimarahi, dicaci maki, dicambuki, segala macam apa Yesus alami dalam jalan salib kehidupan, itu Yesus terima dengan kerelaan, bukan karena terpaksa, demi semata-mata untuk membebaskan, menebus kita dari kesalahan dan dosa-dosa kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.